Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Al-Khaliq serta keesaannya adalah manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti yang benar yang membuat akal mau menerima. Adapun di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah menjadi kepastian bahwa setiap yang baru tentu ada yang mengadakannya. Ini adalah suatu yang dimaklumi setiap orang secara fitrah. Bahkan dimaklumi hingga oleh anak-anak sekalipun. Jika ada seorang anak dipukul oleh seseorang pada saat dia sedang lalai atau tidak sadar atau tidak melihatnya, ia pasti akan berkata, "Siapa yang telah memukulku?" Lalu kalau kita katakan kepadanya, "Tidak ada kok, tidak ada yang memukulmu," maka akalnya tidak dapat menerimanya. Karena dia berpikir, bagaimana mungkin ada pukulan, ada rasa sakit yang dia terima, ada hentakan yang dia terima, tanpa ada orang yang memukulnya. Tapi kalau kita katakan kepadanya, "Si fulan yang memukulmu," maka kemungkinan ia akan menangis sampai bisa membalas untuk memukulnya kembali. Karena itu Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 35, "Am khuliqu min ghairi syai'i am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataupun mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini adalah pembagian yang membatasi yang disebutkan Allah dalam bentuk pertanyaan yang menyangkal. Untuk menjelaskan bahwa mukadimah ini sudah merupakan kebenaran yang nyata, yang tidak mungkin lagi diingkari. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Maksudnya tanpa pencipta yang menciptakan mereka? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentu tidak. Kedua hal itu sama-sama batil. Maka tidak ada kemungkinan lain kecuali mereka mempunyai pencipta yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi pencipta lainnya. Allah pun berfirman dalam surat An-Nahl ayat 17, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkarun."
Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Meskipun sudah ditantang berulang-ulang seperti itu, namun tidak seorang pun yang mengaku bahwa dia telah menciptakan sesuatu. Pemakuan itu, pengakuan atau dakwaan saja tidak ada, apalagi menetapkan dengan bukti. Jadi, ternyata benar hanya Allah lah sang pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya yang tentunya menjadi perhatian kita adalah kita harus senantiasa memperhatikan bagaimana teraturnya semua urusan alam dan kerapihannya. Karena ini adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa pengatur alam ini hanyalah Tuhan yang satu, yang tidak bersekutu atau berseturu dengan apapun. Tuhan yang hak harus menjadi pencipta sejati. Jika ada Tuhan lain dalam kerajaannya, tentu Tuhan itu juga bisa mencipta dan berbuat. Ketika itu, pasti ia tidak akan rela adanya Tuhan lain bersamanya. Bahkan, seandainya ia mampu mengalahkan temannya atau menguasai sendiri kerajaan serta ketuhanannya, tentu telah ia lakukan. Apabila ia tidak mampu mengalahkannya, pasti ia hanya akan mengurus kerajaan miliknya. Sebagaimana raja-raja di dunia mengurus kerajaannya masing-masing. Maka terjadilah perpecahan sehingga harus terjadi salah satu dari 3 perkara berikut ini. Satu, misalkan salah satunya mampu mengalahkan yang lain dan menguasai alam sendirian. Atau kalau itu tidak terjadi, masing-masing berdiri sendiri dalam kerajaan dan penciptaan sehingga terjadi pembagian kekuasaan. Atau alternatif yang terakhir, kedua-duanya berada dalam kekuasaan seorang raja yang bebas dan berhak berbuat apa saja terhadap keduanya. Dengan demikian, dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya. Inilah faktanya bahwa di alam ini tidak terjadi pembagian kekuasaan dan ketidakberesan. Hal ini menunjukkan pengaturan adalah satu dan tak seorang pun yang menentangnya. Dan bahwa rajanya adalah Esa. Tidak ada sekutu baginya. Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita, menjadi perenungan untuk kita adalah kita harus memperhatikan bagaimana tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan mematuhi peran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Inilah yang dijadikan hujah Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya Fir'aun yang Allah cantumkan dalam Al-Quran dalam surah Toha ayat 49 dan 50 sebagai berikut. Qala fama rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna allazi a'ta ya kulla syai'in khalaqahu summa hada. Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jawaban Musa sungguh tepat dan telak. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Ayat ini maksudnya tidak lain adalah
Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya. Mulai dari ukuran besar, kecil, sedang, serta seluruh sifat-sifatnya. Kemudian Allah menunjukkan kepada setiap makhluk itu tugas dan fungsinya. Petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna, yang dapat disaksikan pada setiap makhluk. Setiap makhluk pasti kita dapati melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Apakah itu dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Sampai hewan ternak pun diberinya sebagian dari akal yang mampu membuatnya mampu untuk melakukan yang bermanfaat baginya dan mengusir bahaya yang mengancamnya. Dan juga mampu melakukan tugasnya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka yang telah menciptakan semua makhluk dan memberinya sifat penciptaan yang baik, yang mana manusia tidak bisa mengusulkan yang jauh lebih baik lagi. Juga yang telah menunjukkan kepada kemaslahatannya masing-masing adalah tiada lain Tuhan yang sebenarnya. Mengingkarinya adalah mengingkari wujud yang paling agung. Dan hal itu merupakan kecongkakan dan kebohongan yang terang-terangan. Allah memberi semua makhluk segala kebutuhannya di dunia. Kemudian menunjukkan cara-cara pemanfaatannya. Tidak ayal lagi bahwa Dia telah memberi setiap jenis makhluk suatu bentuk dan rupa yang sesuai dengannya. Dia telah memberi setiap laki-laki dan perempuan bentuk yang sesuai dengan jenisnya. Baik dalam pernikahan, perasaan, serta unsur sosial. Allah juga telah memberi setiap anggota tubuh bentuk yang sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Semua ini adalah bukti-bukti nyata bahwa Allah adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan hanya Dia yang berhak disembah, bukan yang lain. Tak diragukan lagi maksud penetapan rububiyah Allah atas makhluknya dan keesaannya adalah untuk menunjukkan wajibnya menyembah Allah semata tanpa sekutu baginya, yakni tauhid uluhiyah. Andai kata seorang mengakui tauhid rububiyah, tetapi tidak mengimani tauhid uluhiyah, atau tidak mau melaksanakannya, maka ia tidak menjadi muslim dan bukan ahli tauhid. Bahkan ia adalah kafir zahid. Wallahu alam bisawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.